jadi banyak yang tidak hadir hari ini. Jadi sebelum kita masuk materi hari ini, mari sama-sama kita membaca doa seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah ya. Jadi sebelumnya hari ini kabarnya baik semua ya. Ibu cek dulu kehadirannya. Nabila, Neila Putri, Raisa Puspa Alisa, Tahira Iswati, Alfiat Rahmi, Lirin Yarni, Fatia Sabrina. Ada Kasra ya? Siti Afrarania, Naila Cahaya Putri, Rahil Tahira. Kita boleh pulang lagi. Nurul Hidayah, Makfira. Jadi sebelum kita masuk materi hari ini, mari sama-sama dulu kita lihat ke depan ya. Ibu ingin mengulang sedikit tentang materi minggu lalu yang sudah kita bahas ya. Jadi mari kita lihat ke depan bersama. Di sini ada pengaruh Hindu Buddha. Ya, ada yang bisa menjelaskan kembali tentang materi yang sudah kita bahas minggu lalu tentang pengaruh Hindu Buddha di Indonesia? Coba siapa yang bisa? Ya, ini ya, coba. Pengaruh Hindu Buddha yang bisa kita masuk Indonesia bisa ada yang kebudayaan yang mungkin agamanya masih ada terus tentang pikiran seni-seni Akulturasi ya. Iya. Terus siapa lagi? Gimana? Baik. Siapa? Alfiat Rahmi. itu ada Dewi Satya, ada Waisya, ada Brahmana, sama Arswani. Iya, jelas sekali. Jadi bisa nggak ada nggak yang bisa menjelaskan tentang pengaruh Hindu Buddha itu kenapa dibilangnya ada apa diambil dari teori arus balik? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang menjelaskan? Iya. Jadi sebenarnya itu orang-orang Indonesia, orang Indonesia itu pergi ke India dari orang Hindu Buddha, kemudian mereka kembali ke Indonesia dan mengajarkan apa yang pelajarannya itu di India ke orang Indonesia, karena agama Hindu Buddha itu terkenal hanya di mana orang mana dan itu orangnya tinggal di Indonesia. Berarti mereka datang pulang ke Indonesia menyebarkan agama Hindu ya. Benar sekali seperti Dinda. Mungkin yang lain ada, jangan Dinda terus. Coba siapa yang lain bisa? Siapa yang bisa menjelaskan tentang pengaruh Hindu Buddha yang sudah kita bahas minggu lalu? Ada lagi ya? Baik, dari beberapa penjelasan teman-teman tadi itu sudah akurat ya, sudah benar sekali. Berarti materi minggu lalu masih ada dalam ingatan kalian, berarti tidak ada yang lupakan ya. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa pengaruh Hindu Buddha itu bisa kita lihat dari pengaruh dalam bidang pemerintahan ya. Misalnya seperti perubahan sistem kepemimpinan, yaitu dari kepala suku diganti oleh seorang raja ya. Kemudian dalam bidang sosial itu ada sistem kasta kalau dalam pengaruh Hindu Buddha. Itulah
perbedaan Islam dengan Hindu ya. Nanti kita akan membahas tentang pengaruh Islam. Kemudian sistem kasta di sini itu ada perbedaan kelas ya di dalam ajaran Hindu itu. Misalnya ada di situ ada kasta bawah, menengah dan atas. Itu bisa diberi nama dengan kasta tertinggi yaitu sampai terendah. Masing-masing adalah Brahmana, Satria, Waisya dan Sudra. Itu adalah jenis kasta yang dikenal dalam agama Hindu. Misalnya seperti Brahmana itu merupakan kaum keagamaan. Ya. Kemudian ada lagi Satria, itu adalah kaum bangsawan atau kerajaan ya. Kemudian ada lagi Waisya, pedagang. Terus ada Sudra. Sudra itu adalah penduduk yang paling bawah ya, maksudnya kasta yang paling bawah, jadi penduduk yang paling itu bisa dianggap kalau dalam pengaruh Hindu itu adalah masyarakat buangan. Ya. Nah baik, selanjutnya di sini kalau dalam bidang ekonomi adanya munculnya pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Makanya terkenal dengan kerajaan Buddha ya kan. Itu kemarin yang sudah kita bahas seperti kerajaan Kutai misalnya. Itu merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Kemudian ada lagi pengaruh dalam bidang agama. Ya, pada saat itu banyak masyarakat yang menganut agama Buddha. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di sampingnya. Itu gambar apa? Candi. Candi ya. Inilah salah satu bentuk bangunan pengaruh Buddha. Kemudian ada lagi pengaruh dalam bidang kebudayaan. Ya. Nah, inilah yang dikatakan terdapat hasil akulturasi dari jenis wayang ini. Ya. Wayang ini merupakan kebudayaan asli yang berasal dari pengaruh Hindu ya, yang sampai saat ini masih digunakan oleh orang Islam. Salah satunya adalah dalam bidang kesenian, cara Wali Songo menyebarkan agama Islam. Sampai saat ini wayang ini masih digunakan di Pulau Jawa ya. Nah, inilah dia akulturasi ya. Akulturasi merupakan suatu percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi sehingga menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri-ciri khas kebudayaan masing-masing. Kemudian akulturasi itu dibagi menjadi tiga, itu ada dalam bidang seni bangunan, kemudian ada seni rupa, pahat, dan ukir. Kemudian ada dalam bidang sastra dan bahasa. Ada yang bisa menjelaskan dalam bidang seni bangunan? Seni bangunan itu kayak candi, terus kalau candi itu sampai saat ini masih dijadikan tempat apa namanya? Ibadah orang Hindu ya. Itu berarti tidak di apa? Yang lain masuk Pak? Yang lain mana? Yang masih dijadikan satu kebudayaan baru diambil dari kebudayaan lama itu sampai saat ini masih digunakan gitu. Coba di salah satunya apa misalnya? Ukiran yang kita kunjung kemarin itu. Oh, benteng Indrapatra. Nah, itu salah satunya benteng Indrapatra ya kan? Benteng Indrapatra itu merupakan dulunya itu adalah sebuah kuil. Nah, ya. Itu kan kalau kita masuk, kemarin kan kita sudah berkunjung ke sana ya. Waktu kita masuk ke dalam itu kan emang tempat kuil kan, di dalamnya itu emang ada sumur. Itu kalau orang Hindu menganggap itu sumur suci namanya, ada air suci situ. Berarti dulu emang kuil itu. Cuman pada masa pengaruh Islam, pada masa kerajaan Aceh Darussalam, kuil itu dibuat benteng ya. Karena kan Hindu kan sudah runtuh cerita ini masuk Islam. Jadi kuil itu dijadikan benteng Indrapatra, disebut dengan benteng Indrapatra. Itulah pada masa kejayaan Laksmana Malahiyati, itu masa kejayaan kerajaan Aceh Darussalam ya. Kemudian benteng itu dijadikan sebuah benteng pertahanan diri pada masa itu. Karena kenapa? Benteng itu terletak di perairan laut. Itu dikenal laut bebas di situ, di depan benteng Indrapatra itu. Karena di situ merupakan pusat perdagangan ya, keluar masuknya, jalur keluar masuknya negara luar ya. Karena dulu kan kita sifatnya kan sistem perdagangan bentuk barter ya kan, pertukaran barang. Kemudian apalagi
lagi jenis bangunan yang bisa kita lihat sampai saat ini? Misalnya seperti Masjid Tua Indrapuri. Ya kan? Masjid Tua Indrapuri itu merupakan dulu juga kuil, ya, tempat ibadah orang Hindu. Kemudian sekarang sudah dijadikan tempat ibadah orang Islam. Nah, kemudian ada lagi akulturasi di bidang seni rupa, pahat dan ukir. Ya, salah satunya seperti batu nisan, ya kan? Batu nisan, kemudian apalagi ukiran-ukiran masjid seperti Masjid Raya kan itu ada juga ukiran corak India, Cina di situ ya. Itu salah satu faktornya ya. Akulturasi di bidang seni rupa, pahat dan ukir. Kemudian ada lagi akulturasi di bidang sastra dan bahasa. Misalnya seperti bahasa Sanskerta, kemudian apalagi ada lagi naskah ya, penemuan naskah, hikayat segala macam ya dalam bentuk tulisan misalnya ya. Kemudian terima kasih ya, sudah habis. Berarti materi kita yang minggu lalu yang sudah kita pelajari, alhamdulillah kita sudah semuanya sudah menguasai ya. Berarti sekarang kita masuk ke pengaruh Islam di Indonesia. Jadi sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis tentang bukti awal masuknya Islam di Indonesia dengan tepat. Kemudian yang kedua, menganalisis berbagai teori tentang berbagai proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil analisis dalam bentuk tulisan atau lisan, contoh akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Ya, ini adalah salah satu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk materi, mari sama-sama kita lihat dulu kita lihat video ya bersama-sama ya di depan ya. Coba kalian simak semua video yang ada di depan. Yo guys, jumpa lagi di Story Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah munculnya agama Islam. Bagi yang belum menonton, silakan cek link yang ada di kanan atas video ya. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas guys. Untuk mengulik proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia guys. Teori tersebut yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snow Corbonnier, William Sutherland, Bernard Fleck, dan J. B. Nepal. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Gujarat itu wilayah India ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini? Ada dua bukti yang mendukung teori ini guys. Pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297. Batu nisan Sultan bercorak Gujarat, India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1262 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Marco Polo juga menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J. Stefan Le. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 474 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara.
Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Menyangga teori Gujarat, menurut teori Mekah, Sultan-Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Kalau kalian belum tahu apa itu mazhab dalam Islam yaitu pandangan tentang hukum yang berlaku. Misalnya tata cara sholat, hukum memakai cadar, dan lain-lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jaidiningrat dan Umar Ahmed Hussein ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan ahli sejarah sering menyebutkan Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabut atau tabwi. Upacara tabut diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk wafatnya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan lambang-lambang yang ditampilkan dalam upacara tabut memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maulid Lompoa di Cikowang, Takalar, Sulawesi Selatan. Oke guys, demikianlah pembahasan mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasanmu ya. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar jika kamu punya pendapat lain. Akhir kata, salam Jas Merah. Oke. Jadi dari video yang kita simak barusan itu sudah membahas semua tentang pengaruh Islam di Indonesia. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali dari video yang barusan kita simak. Apa yang dapat kalian analisis? Maksudnya Islam ke Indonesia tuh ada 4 teori Ya, sekarang. ya betul sekali. Yang pertama teori Gujarat, Ya, teori Persia, Arab, dan terakhir teori Cina. benar sekali. Siapa namanya? Rizka Cut Tahira ya? Ya baik. Yang lain lagi? Siapa yang bisa menganalisis tentang video yang sudah kita simak barusan? Nah, Puspa itu Puspa. Kalau teori Gujarat tuh Ya. maksudnya dari India, jadi perdagangan sekitar India ke Indonesia. Kalau misalnya teori Mekah, ada persamaan gelar di Mekah sama di Indonesia kayak Malik, untuk kerajaan Malik, sama persamaan mazhab Imam Syafi'i. Terus ada teori Persia secara kebudayaan, persamaan adat, persamaan tradisi. Kemudian ada teori Cina. Dah. Itu saja ya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu buat Oke, benar sekali ya, dari video yang sudah kita lihat itu jelas di situ bahwa sudah dijelaskan ya. Kita bisa lihat di sini ada presentasi tentang masuknya Islam di Indonesia. Ini ya, ada sejarah singkat masuknya Islam di Indonesia ya. Itu bisa kita lihat dari langsung ke teorinya ya. Teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 3 ya.
Jadi tadi dari dalam video kan sudah dijelaskan ada teori Gujarat, teori Mekah, kemudian teori Persia ya. Kalau di buku sekarang itu sudah ditambah satu lagi teori Cina. Ya, satu lagi teori Cina. Cuma di sini ada 3 teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Coba kita lihat dulu dari teori Gujarat. Di sini coba teori Gujarat ini dipelopori oleh ahli sejarah Snow Hagronya. Menurutnya agama Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Karena dulu kan kita Indonesia ini sistem perdagangan, jadi wajar saja ya kan kalau banyak orang-orang luar itu masuk ke negara kita, salah satunya seperti India, kemudian Arab ya, ada Cina. Mereka melakukan sistem perdagangan. Kemudian ada lagi bentar ya, dari tadi teori Gujarat ya. Kenapa kok Islam itu dibawa dari Gujarat, sedangkan yang kita ketahui kan di India itu mayoritasnya beragama Hindu, ya kan, beragama Hindu Buddha. Kenapa kok orang Gujarat yang membawa ke sini, orang India yang membawa ke sini? Karena pada sebelum itu orang Arab pengen berdagang di Indonesia seperti Gujarat dan India. Terus karena musim-musim berbeda tinggi, ketika mereka pergi di musim panas sampai India itu musim hujan, mereka harus menunggu sekitar 6 bulan lagi sampai mereka bisa pergi lagi ke Indonesia. Nah, di saat mereka menunggu itu mereka mengajarkan kepada orang India itu tentang agama Islam. Nah, pas dia jadi ke orang-orang India tadi juga ikut berlayar ke Indonesia, bukan di sana jadi ke Indonesia. Ya, benar sekali ya, tepuk tangan buat kita. Ya. Jadi pada masa itu kita kan punya pergantian 2 musim, ada musim hujan dan musim kemarau. Jadi karena kita dulunya kan sistem pelayaran ya, naik kapal kalau orang luar mau ke sini. Jadi kalau naik kapal itu kan harus 6 bulan di perairan itu, di laut. Jadi di saat mereka mau ke Indonesia, mereka itu harus singgah dulu di Pulau Gujarat. Jadi pas sampai di Gujarat misalnya emang tidak bisa berlayar, jadi mereka harus menetap di India. Jadi disitulah mereka menyebarkan agama Islam di Gujarat ini atau di India. Kemudian di saat orang India datang ke Indonesia, kemudian orang India itu sendiri yang menyebarkan agama Islam itu, karena mereka sudah mendapatkan aliran Islam dari orang Arab sendiri ya. Jadi selanjutnya itu ada teori Persia. Kalau Persia itu Iran sekarang ya. Jadi kenapa bisa dikatakan Islam itu dibawa oleh Persia? Karena dulu ya, menurut Husain Hidayat ini mempelopori teori ini menyatakan bahwa agama Islam itu dibawa oleh pedagang Persia atau Iran. Hal ini berdasarkan kesamaan antara budaya Islam di Indonesia dengan Persia. Ini seperti yang Puspa bilang tadi ya. Misalnya dilihat dari persamaan tradisi atau adatnya ya. Misalnya seperti perayaan 10 Muharram misalnya. Kalau di sini misalnya kayak kita memperingati hari Maulid ya, hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kemudian hari Asyura. Biasanya kan di bulan itu kita ada buat Asyura ya kan, kayak kanji ya. Itu juga salah satu tradisi yang sama yang dilaksanakan di Iran sana. Makanya para ahli menyatakan bahwa Islam itu dibawa oleh Persia. Kemudian selanjutnya itu ada teori Mekah. Ya, teori ini menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia langsung dibawa oleh para pedagang Mekah. Ya, teori ini berlandaskan sebuah berita dari Cina yang menyatakan jika pada abad ke-7 sudah terdapat perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera, yaitu di Kota Barus. Ya, itu yang disampaikan ini emang ada namanya emang kampung Muslim situ ya. Makanya di situ bisa jadi bahwa disitulah pendapat para ahli menyatakan bahwa Islam itu
dibawa oleh pedagang mutah. Kemudian juga teori mutah ini merupakan teori yang dianggap teori yang paling kuat karena dilihat dari kesamaan, misalnya seperti gelar ya, seperti Puspa bilang tadi ya, kesamaan gelar dengan orang Arab dan Indonesia itu seperti gelar raja-raja itu kan diambil dari kata Malik ya. Kalau misalnya di India kan gelarnya itu kan ada Khan ya, ada Shah ya, tapi di sini nggak ada ya. Jadi kebanyakan gelarnya Malik. Berarti disinilah dikatakan bahwa teori mutah ini dianggap teori yang paling kuat ya. Kemudian selanjutnya, di sini ada salurannya ya, saluran masuknya, proses masuknya Islam di Indonesia. Tadi kan kita sudah bahas tentang teori ya, teori masuknya Islam ke Indonesia. Ini ada salurannya lagi. Ini bisa kalian perhatikan gambarnya. Coba kalian lihat gambar yang ada di depan ini. Ini gambar yang pertama ini apa nih? Orang anak-anak lagi Pendidikan. lagi belajar. Sekolah nih ya. Ya. Ini lagi belajar. Berarti ini berarti salurannya dibawa oleh saluran pendidikan. Kemudian yang ini Orang lagi main alat musik. ini sedang bermain menampilkan alat kesenian musik. ya, sedang menampilkan kesenian ya. Ini kalau nggak salah itu di gambarnya wayang kayaknya. Gamelan. Gamelan ya? Iya, gamelan. Ini juga gamelan ini salah satu kesenian yang dibawa oleh Wali Songo kita ya. Kemudian ada lagi di bawahnya apa? Sistem Perdagangan. perdagangan. Ini ada Pernikahan. perkawinan ya. Berarti saluran Islam masuk Indonesia itu melalui jalur pendidikan, kemudian ada kesenian, perdagangan dan perkawinan. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ya, ada gambarnya, ada sistem perdagangan, bisa kalian lihat ya, ada sistem, ada saluran perkawinan ya. Jadi penduduk lokal beranggapan bahwa perdagangan Muslim di Indonesia itu adalah kalangan yang terpandang, sehingga banyak penguasa pribumi yang menikahkan anak mereka dengan para pedagang Muslim ya. Sebagai syarat, sang gadis harus memeluk Islam terlebih dahulu. Hal inilah yang diduga memperlancar penyebaran ajaran Islam. Ya. Kemudian pendidikan ya. Setelah perkampungan Islam terbentuk, mereka mulai mendirikan fasilitas pendidikan berupa pondok, pesantren yang dipimpin langsung oleh guru agama dan para ulama. Para lulusan pesantren akan pulang ke kampung halaman dan menyebarkan ajaran Islam di daerahnya masing-masing. Misalnya seperti kita sekarang kan di Aceh Besar nih, didirilah sebuah pondok misalnya, ya kan? Kemudian ada orang Aceh Barat yang sedang bergabung di sini. Pas pulang orang Aceh Barat ini ke tanah asalnya, mereka juga ikut menyebarkan ajaran Islam ya. Akhirnya tersalur-salur terus Islam itu. Islam itu mudah sekali masuk ke Indonesia ya, karena Islam itu bersifat tidak ada pemaksaan. Ya. Kemudian Islam itu dibawanya dengan cara damai, ya, tidak ada pemaksaan. Kemudian yang ada lagi dari saluran kesenian ini yang sudah kita bahas tadi, misalnya salah satunya seperti wayang ya. Wayang ini kalau dalam penyebaran ajaran Islam ini masih memiliki peran yang sangat konkret. Contohnya Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu tokoh Islam menggunakan pementasan wayang untuk berdakwah. Beliau itu dulu ya, Sunan Kalijaga itu di saat sedang mendakwah gitu ya, sedang berdakwah. Jadi beliau pakai kesenian wayang ini. Nah, ini melakukan pementasan wayang ya. Itu kalau di Jawa bisa kita lihat sih. Kalau ada misalnya kan ada acara-acara tausiah itu, kadang-kadang nanti ada tampil ustaz itu yang menampil seni wayang itu ada juga. Ya, saya lupa ustaz apa. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi proses masuknya Islam Indonesia itu dipengaruhi oleh perdagangan, perkawinan, pendidikan dan kesenian. Nah, baik. Jadi sampai di sini materinya. Saya rasa kalian sudah paham ya tentang bagaimana pengaruh Islam di Indonesia itu. Jadi untuk selanjutnya mari kita bagi kelompok seperti biasanya. Walaupun hari ini mungkin banyak yang nggak hadir karena cuaca hujan ya, banyak yang sakit, yang izin ya kan.
Jadi coba dibagi 2 kelompok saja, ya seperti biasanya. Udah dibagi terus kelompok. Duduknya bulat aja boleh juga, bulat aja boleh. Berarti satu kelompok 4 orang, satu kelompok 3 orang. Jangan bersambung lagi. Coba langsung dikerjakan terus ya. Waktunya saya kasih itu 15 menit ya. 15 menit. Ini ada lembar kerja kalian nih, saya bagikan. Ini toh diselesaikan terus hari ini ya. Ya, waktunya 15 menit. Udah dikerjakan terus ya. Waktunya 15 menit ya. Rani, lo kenapa pulang cepat kali? Oh, mau gitu.
Lahir Indonesia itu dilalui oleh rute pelayaran pernah tadi ya belum baru baca itu LKPD yang diselesaikan terus ya nanti dikumpul. Diambil karena ada tradisi Indonesia sama dengan tradisi sosial seperti Stabon. Terus teori muka. Nah, satu teori muka ini langsung
orang kaya seluar ekonomi itu di Indonesia. Itu bukan juga enggak kan? Positif. Nah, terus jalur-jalurnya media pemuda Islam Indonesia. Jadi praktek waktu akan melakukan jaringan perusak dari Muka tuh kayak minggat kayak gini. Tidak ada yang siap? Bentar Bu, bentar. Lagi Bu. Pokok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi proses masuknya agama Islam ke Indonesia itu ada 3 teori. Yang pertama itu ada teori teori Gujarat atau India yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama teori Gujarat. Pertama, sarjana-sarjana Barat kebanyakan dari negeri Belanda mengatakan bahwa Islam yang masuk ke kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Letaknya sangat strategis, berada di jalur perdagangan antara timur dan barat. Pedagang Arab yang bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melebar sejak awal tahun Hijriah abad ke-7 Masehi. Orang yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut P.J. Nepal bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang di dunia timur. Pendapat J.P. Nepal kemudian didukung oleh Stokhorange dan Moqueta pada tahun 1912. Argumentasinya didasarkan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Menurutnya, batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Moqueta kemudian berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Yang kedua itu ada teori Persia. Menurut Hussein Jajadiningrat mengatakan bahwa Islam masuk Indonesia berasal dari Persia atau sekarang dikenal dengan Iran. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, atau di Pariaman, Sumatera Barat dan Bengkulu dikenal dengan tradisi Tabok. Selain itu terdapat juga tradisi perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga ada teori Mekah. Menurut Buya Hamka atau sering disebut dengan Haji Abdul Malik mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Senada dengan pendapat Hamka, teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Mekah dikemukakan Antoni. Menurutnya, proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir kaum pengembara yang datang ke kepulauan Indonesia. Kaum ini biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya dengan motivasi hanya pengembangan agama Islam.
menjelaskan kenapa teori Arab itu dianggap sebagai teori yang paling kuat dibandingkan teori yang lainnya. Adalah Indonesia dan Arab itu ada persamaan mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Di Arab juga menganut mazhab Syafi'i dan di Indonesia juga menganut mazhab Syafi'i. Kemudian ada persamaan gelar-gelar yang diberikan. Kalau di Arab pakainya Malik, di sini juga pakainya Malik. Contohnya kayak Sultan Malikus Saleh. Oke, pertanyaannya bisa dijelasin kembali nggak kenapa Islam dibawa oleh Persia? Bisa dijelaskan kenapa Islam dibawa oleh Persia? Islam itu dibawa oleh Persia. Kenapa Islam dibawa oleh Persia? Karena adanya kesamaan tradisi atau budaya yang terdapat di Indonesia dengan masyarakat yang terdapat di Persia. Misalnya salah satunya itu adalah perayaan Hari Asyura atau yang kita kenal sebagai 10 Muharram. Jadi masyarakat Persia merayakan 10 Muharram itu sebagai penghormatan mereka kepada Husain bin Ali. Di Indonesia juga dirayakan hal yang sama, yaitu perayaan 10 Asyura. Dan selain itu juga terdapat perayaan Maulid yang dimana masyarakat Indonesia selalu merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, sama halnya dengan masyarakat Persia. Ada saluran-salurannya yang sudah kita bahas tadi. Alhamdulillah materi pada hari ini kita berjalan dengan baik ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia ya. Itu salah satunya misalnya gambaran ya sedikit, itu kerajaan Islam di Indonesia di Pulau Sumatera ya. Itu adalah di daerah ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.